penyebutan dari jaksa ya Bang, Iya, iya. tuntutan ya Tuntutan, Bang, baru tuntutan. tuntutan. Dan tuntutannya tuh ya apa ya Bang, mungkin beberapa orang merasa itu cukup pas, ada yang merasa itu berlebihan, tapi kalau dari tuntutan jaksa itu hukuman mati. Penegak Harusnya hukum, orang yang dia malah justru tapi melakukan hal yang berbuat orang yang ditangkapnya itu gitu iya, kan Bang. Itu sesuatu harusnya orang yang memburu, tapi dia menjadi orang kemudian yang diburu jadinya. Dia itu menjadi satu kesalahan yang Halo, Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Jamil. nih Bang Jamil ini. Mungkin kita podcast berdua ada berapa kali Bang? Baru 2 kali ya? Baru 2 kali dengan ini Baru 2 kayaknya. kali. Tapi sebelumnya sama yang teman-teman yang lain ya Bang? Sudah. Ada berapa kali? Nah, tadi ada beberapa berita yang menurut saya cukup menarik ya Bang di emailnya redaksi Batam Pos Bang. Ini soal narkoba nih Bang. Ada 2 kasus nih narkoba ini. Satu putusan soal narkoba, satu lagi unggapan soal 2 ton narkoba. Ini cukup menarik ya Bang ya? Iya. Ya, saya lihat memang dari tadi di meja redaksi tadi udah dimulai diedit tentang kasus polisi narkoba itu kalau kita biasanya istilahkan di redaksi itu yang terkait soal penyalahgunaan wewenang soal penyelundupan narkoba yang mana pada hari ini tadi pagi sekitar jam 11-an itu udah ada tuntutan ya dari kejaksaan untuk salah satu mantan Kasat Reskrim Polresta Barelang. Kasat narkoba ya Polresta Barelang itu Pak Kompol Satria Nanda. Ya tadi saya juga sempat melihat dan mengedit videonya Bang, bahwa ternyata dalam perjalanannya itu cukup panjang nih Bang, kasus ini ya Bang ya. Nah, karena sebab gini, dalam tadi itu disebutin kayak penyebutan dari jaksa ya Bang, tuntutan ya Bang, tuntutan. Dan tuntutannya tuh ya apa ya Bang, mungkin beberapa orang merasa itu cukup pas, ada yang merasa itu berlebihan, tapi kalau dari tuntutan jaksa itu hukuman mati. Wah, ya. Hukuman mati. Karena itu memang harus salah satu mungkin ya, untuk biar ada efek jerah mungkin salah satunya itu karena memang kalau memang dengan kasus seperti itu kan kita tahu bahwa ada berapa 3 kilogram yang tak terdata ya tak ikut dimusnahkan itu kan kalau nilai kan miliaran juga memang itu apalagi yang dilakukan adalah seorang harusnya hukum, orang yang menangkap tapi melakukan hal yang orang yang ditangkapnya itu gitu kan Bang. Itu sesuatu harusnya orang yang memburu tapi dia menjadi orang yang diburu jadinya. Dia itu menjadi satu kesalahan yang fatal. Dan tadi jaksa bilang ada satu hal yang menarik menurut saya Bang dari omongan jaksa tadi. Dinilai tidak kooperatif Bang. Satu dan lalu pesan di omongannya itu berbelit-belit. Sehingga hal itu juga menjadi salah satu mungkin pertimbangan jaksa Bang soal hukumannya Satria Nanda ini. Dan dalam perjalanan kasus ini kita cukup panjang ya Bang, dari penangkapannya yang begitu heboh sampai dia di persidangannya, dan itu membuat kita juga terhenyak ternyata ada praktek-praktek seperti itu ternyata dalam ini. Ya memang mereka itu kan kalau tidak salah ada 10 orang ya. 10 orang Bang. 10 orang dari anggota mereka itu dari tim mereka itu. Dari kasatnya ke sampai ke bawah. Bawah-bawahnya sampai semuanya ikut terlibat dalam itu memang sebuah konspirasi yang tidak dibenarkan dalam tatanan hukum kita. Memang karena ini menimbulkan Bang? Menimbulkan makin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap. Karena mereka harusnya orang yang melakukan penindakan, harusnya membantu mengayomi masyarakat, tapi malah menjadi orang yang menyebarkan itu gitu kan. Jadi kan tidak baik rasanya seperti itu Bang. Ya kita berharap mungkin jangan ada kasus yang kayak gini lagi seperti ini Bang. Karena ini yang terakhir lah yang bisa sehingga kepercayaan terhadap polisi makin meningkat. Karena kita percaya ya Bang, masih ada polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang benar-benar bisa menjadi pengayomnya masyarakat gitu. Betul. Ya ini mungkin sebagian ada oknumnya di sini gitu. Tapi
kita berharap tidak ada lagi kasus serupa dan kita berharap mungkin ya kepolisian makin lebih berbaik lagi ya Bang. Mungkin ada yang perlu diubah atau yang perlu diperbaiki. Dan katanya yang 2 ton tadi ya Bang ya, ada 2 ton pengungkapan. Ya, informasi tadi bahwa yang kemarin sempat ditangkap oleh tim dari Bea Cukai, BNN dan Angkatan Laut itu kan benar. Dulu kan baru dirilis ya hari ini. Hari ini, karena nunggu Kapolri dulu, Kepala BNN dulu Bang katanya. Karena hari ini dirilis 2 ton Bang. Ini luar biasa Bang. Tapi gini Bang. Seminggu sebelumnya 2 ton juga Bang. Tapi kita nggak tahu ya Bang, kenapa pengungkapan yang bertonton ini ada lebih dari 1. Masih ingat Abang pengungkapan 1 ton berapa waktu lalu? Iya. Tak berapa lama selang kemudian ada 1 ton lagi gitu kan. Itu kan jadi kayak wah. Berarti kan saya melihatnya mungkin seperti ini ya Bang. Karena sempat ada cerita dengan teman-teman di BNN bahwa sebenarnya ada mothership-nya di tengah laut itu. Lalu ada kapal-kapal kecil yang menyerupai kayak kapal nelayan. Dan kapal tersebut yang mengantarkan sabu tersebut. Nah, kapal ini biasanya nggak hanya 1, dia banyak. Dengan harapan mungkin katanya kalau dari penjelasan teman di BNN itu bilang kalau misalnya dia 5, 1 ditangkap, 4 lepas. Enggaknya masih untung. Masih jauh untung. Masih ini segala macam gitu. Wah, ini juga cukup berbahaya. Berarti kan kalau ada 2 ditangkap berarti ada yang lainnya, kemungkinan seperti itu kan. Iya, memang daerah perairan Kepri ini memang luas banget gitu. Sudah menjadi perjalanan yang narkoba yang luar biasa ini kalau memang kita tidak ada komitmen bersama dari seluruh aparat untuk menegakkan hukum di memang perlu ada komitmen bersama. Tidak hanya aparat nih Bang. Kita nih masyarakat siapapun dia gitu. Ini yang megang-megang kamera di belakang kita ini juga wajib nih ngasih tahu nih kalau ada misalnya hal-hal yang berbau pelanggaran soal narkoba dan segala macam, tinggal lapor aja ke Pak Polisi yang terdekat. Ini beritanya cukup menarik. Nah, ada satu berita nih Bang. Ini beritanya yang cukup soft nih Bang. Apa tuh? Katanya ada hotel baru yang mau di-launching. Sudah di-launching. Di-launching hari Minggu kalau tidak salah yang buka launchingnya itu Pak Gubernur langsung. Iya, benar. Dan tempatnya itu sangat strategis di kawasan Batam Center. Itu saya tadi dari kemarin lalu lalang situ papan bunga padat. Luar biasa. Kita harapkan dengan namanya tidak salah Grand Mercure ya. Batam. Kita harapkan sih kalau misalnya dengan ada keberadaan hotel ini dapat meningkatkan pariwisata, menggerakkan perekonomian. Betul. Dan tentunya pasti Bang makin banyak pekerja yang diterima di sana. Betul. Katanya perpaduan dari budaya lokal dan kenyamanan modern. Wah, apa tuh dicoba ya? Ayo Bang. Ayo kita ke sana. Seperti apa kayaknya kita harus ke sana. Nah, ada satu info mungkin Bang, pemerintah kan bakal gulirkan subsidi upah dan kayaknya pekerja Batam tak masuk. Karena kan UMK Batam tuh di atas itu yang syarat itu kan. Syarat itu 3,5, sedangkan UMK Batam atau jangankan UMK, UMP aja kan sudah 36 Bang. Jadi kayaknya Batam dan Kepri kayaknya tak masuk. Ada ini juga nih Bang, DPRD Batam desak pemerintah aktif selesaikan sengketa lahan di Baloi Kolam. Ini juga jadi hal yang penting. Oh iya, karena ini memang udah sengkarutnya selalu lama banget. Lama. Kayaknya waktu zaman-zaman Abang masih reporter kayaknya ya Bang. Iya, reporter masih sengkarutnya masih ada ya. Awal-awal tahun 2000-an udah mulai. Tapi masih sekarang dibiarkan. Dan saya lihat apa ya Bang? Karena begini. Dari cerita-cerita pengusaha ya Bang, ini pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya. Dia bilang sudah bayar uang WTO, lalu sudah perpanjang WTO lagi. Tapi masalahnya barang ini nggak bisa diolahnya sampai saat ini. Kasihan pengusahanya jadinya Bang, karena pengusahanya sudah bayar. Dan tentunya masyarakat juga tidak diberikan kepastian. Ini gimana mereka soal lahan mereka ini, apakah mereka ini milik mereka atau gimana. Tetap aja kan akhirnya kan ilegal juga teman-teman ini tidak pegang surat PL-nya kan. Lagi-lagi memang penegakan hukum harus dikedepankan. Nah, kepastian hukumnya harus diberikan nih Bang baik terhadap masyarakat dan juga pengusaha ini biar berkeadilannya baik gitu Bang. Biar jangan ada lagi hal-hal kayak ini dan kita harapkan sengkarut ini bisa segera selesai. Amin. Itu aja ya Bang berita-berita mungkin yang akan akan tayang di koran besok hari dan beberapa berita kayaknya sudah Abang edit di
batampos.co.id ya? Sudah ada tuh. Ini Abang ini editornya batampos.co.id dan bisa lihat itu berita-beritanya di laman batampos.co.id. Nah, sesuai pesan dari Ari tadi bilang, jangan lupa Bang sampaikan bahwa kita punya harian.batampos.co.id. Nah, ini koran digital yang berbayar dan harganya cukup murah. Cuma 50.000 saja per bulan. Oh iya, nah, kalau pengen mau langganan Bang 50.000 aja Bang, itu berapa lah itu paling sama e-papernya sekalian. E-papernya sekalian itu Bang. Dan kalau dibelikan roti ini paling 5 kali roti makan roti dapat informasi yang menarik selama sebulan. Wah, itu lumayan. Kemana lagi dan nyari kemana lagi nyari pengetahuan-pengetahuan atau apa namanya berita-berita terupdate dengan cukup beli 5 roti. 50.000. Langganan ya, langganan. Jangan lupa nanti hubungi nomor di bawah ini. Nah, itu aja berita-berita yang sudah tayang dan terima kasih sudah mau follow, subscribe atau mau komen media sosialnya Batampos dan terima kasih sudah berlangganan koran Batampos. Kami berterima kasih banyak karena sudah berlangganan. Karena dengan berlangganan itu membuat kami Batampos tetap memberitakan berita-berita yang terupdate, teraktual dan tentunya sesuai dengan kaidah jurnalistik yang Oke, Bang, kita pamit ya Bang. Mau ke Grand Maker dulu. Ya, mau coba dulu ya, siapa tahu enak ya. Ya, saya pamit.